Pemirsa, anggapan putusan MK syarat politik terus mencuat pasca MK mengabulkan gugatan Komisioner KPK Nurul Gufron terhadap Undang-Undang KPK. MK memutuskan usia minimal pimpinan KPK tidak harus 50 tahun dan masa jabatan pimpinan KPK ditambah menjadi 5 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga anti korupsi yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun dinilai ganjil oleh sebagian pihak. Sorotan pertama muncul dari lembaga legislatif dari Komisi 3 DPR RI, fraksi P3 Arsul Sani. Dirinya menyebut meski menghargai keputusan yang diambil MK, Asrul mempersoalkan inkonsistensi pada lembaga ini terkait asas keadilan dalam putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Selain itu, putusan ini juga nantinya berimplikasi pada perubahan poin dalam Undang-Undang KPK. Isu besarnya ada pada inkonsistensi dari putusan MK pada satu kasus yang sama itu dalam arti misalnya kita bicara soal umur, ya. Kan di putusan MK kemarin selain dari 4 tahun menjadi 5 tahun itu kan ada juga soal umur yang dikabulkan, ya kan? Nah, MK pada saat ada warga masyarakat yang mengajukan uji materi tentang umur pada kasus Undang-Undang MK, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu mengatakan bahwa soal umur itu adalah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang sering kita dengar istilahnya sebagai open legal policy. Tiba-tiba di kasus ini berubah. Sepakat dengan pendapat Arsul Sani, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti juga menyebut Mahkamah Konstitusi inkonsisten kebablasan dalam memberikan putusan karena mengabulkan permohonan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Ini kan sebenarnya bukan urusannya MK. Jadi menyambung dengan pandangan soal inkonsisten dari Pak Arsul Sani tadi, mestinya ini adalah sesuatu yang diputuskan secara politik. Jadi masa jabatan, periode itu argumennya Pak Gufron kan tadi 12 lembaga lain itu juga 5 tahun. No, itu bukan argumentasi konstitusional, tapi itu adalah keputusan politik yang harusnya digodoknya oleh DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Tak hanya kebablasan, pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut argumentasi MK yang mengabulkan judicial review Nurul Gufron syarat dengan unsur politis karena biasanya jika pertimbangan menyangkut umur dan angka, MK akan menyerahkan kepada pembuat undang-undang atau disebut konsep open legal policy. Dalam hal umur, dalam hal angka, biasanya MK itu mengatakan terserah kepada pembuat undang-undang atau yang disebut dengan konsep open legal policy. Berubah di sana. Terkait dengan perpanjangan masa jabatan, argumentasi yang kita baca, pertimbangan hukumnya mengatakan ada persoalan independensi jika pimpinan KPK dipilih 2 kali oleh Presiden dan DPR yang sama. Karena akan menyebabkan proses seleksi menjadi bias. Nah, ini problematik. Argumentasi itu mengasumsikan jika diperpanjang 1 tahun maka tidak lagi dipilih oleh presiden yang sama, tidak lagi dipilih oleh Presiden Jokowi dan DPR. Padahal dengan diundur ke 2024 sekalipun, Undang-Undang KPK-nya mengatakan bahwa proses seleksi dimulai 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelum Desember adalah Juni. Di Juni 2024, presidennya masih Jokowi. Anggota DPR-nya masih periode sekarang, karena mereka baru akan mengakhiri jabatannya di Oktober 2024. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengajukan permohonan uji materi ke MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga anti korupsi menjadi 5 tahun. Putusan MK juga memutuskan usia minimal pimpinan KPK di bawah 50 tahun. Tim Liputan Metro TV.